Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 5. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Yana Alfiraji dan rekan-rekan saya. Bisa dilanjut? Oke, ada Chania Mustika Sendalusia, ada Muhammad Alif Maulana Arkan, dan Tasya Lulu Armina Widyastuti. Nah, jadi hipotesis yang kami ambil adalah survei jumlah pemakaian serta kepuasan mahasiswa sistem informasi angkatan 2019 terhadap kuota Kemendikbud. Oke, bisa lanjut. Next slide. Nah, jadi yang pertama itu ada pendahuluan. Ya, pendahuluan yang pertama ada latar belakang. Jadi COVID-19 membuat seluruh aktivitas terdampak. Salah satunya adalah pendidikan. Pemerintah membuat kebijakan bahwa seluruh aktivitas pembelajaran yang semula tatap muka beralih menjadi online. Dalam rangka menyokong pendidikan, pemerintah atau Kemendikbud memberikan bantuan berupa kuota internet untuk pelajar dan mahasiswa agar pendidikan mereka bisa dilanjutkan walaupun tidak bisa bertemu dengan tatap muka langsung. Nah, namun di sisi lain, tersedikit dari pelajar dan mahasiswa yang kurang puas dengan pemberian kuota Kemendikbud. Alasan mereka bermacam-macam, seperti tidak sesuai dengan harapan, pembagian kuota yang dianggap tidak menguntungkan, dan kuota yang diberikan tidak cukup untuk mensupport kegiatan pembelajaran. Nah, selanjutnya ada rumusan masalah. Yang pertama itu, bagaimana penggunaan kuota Kemendikbud untuk pengajaran, dan yang kedua ada bagaimana tingkat kepuasan mahasiswa terhadap kuota Kemendikbud yang diberikan. Oke, bisa next. Nah, selanjutnya ada tujuan masalah. Yang pertama itu adalah menjelaskan penggunaan kuota Kemendikbud untuk pengajaran, dan yang kedua adalah menjelaskan tingkat kepuasan mahasiswa terhadap kuota Kemendikbud yang diberikan. Nah, selanjutnya ada bab 2 tinjauan teori yang akan dijelaskan oleh Tasya Lulu. Oke, silakan. Baik, terima kasih. Saya di sini akan menjelaskan bagian kedua bab 2 yakni tinjauan teori. Poin pertama di sini ada kuota bantuan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Jadi sesuai dengan revisi keputusan bersama Menteri Pendidikan dan Kebudayaan dan yang lainnya sebagai upaya untuk mencegah penyebaran COVID-19, di sini satuan pendidikan yang berada di zona orange dan merah dilarang untuk melakukan proses pembelajaran tatap muka dan melanjutkan belajar di rumah. Untuk memastikan hak belajar setiap peserta didik terpenuhi, pemerintah menyalurkan bantuan subsidi kuota internet untuk mendukung pelaksanaan pembelajaran jarak jauh. Bantuan kuota internet tersebut berupa kuota data internet yang terbagi atas kuota umum dan kuota belajar. Kuota umum di sini dapat digunakan untuk mengakses seluruh laman dan aplikasi, dan kuota belajar di sini hanya dapat digunakan untuk mengakses aplikasi pembelajaran dan laman pembelajaran. Untuk poin keduanya, terdapat metode statistika. Di sini terdapat dua metode yang paling sering digunakan. Yang pertama ada statistik deskriptif dan statistik inferensial. Untuk statistik deskriptif sendiri memberikan informasi tentang kinerja dari sebuah proses. Statistik ini berupa atau berbentuk benda yang bisa dihitung, yang merupakan statistik ringkasan yang secara kuantitatif menggambarkan atau merangkum fitur kumpulan informasi. Sedangkan untuk statistik inferensial, yakni untuk memberikan informasi tentang prediksi yang berhubungan dengan kinerja sebuah proses atau peluang. Di sini digunakan dua jenis data. Yang pertama ada data kuantitatif, yakni numerik, dan data kualitatif atau data kategori. Untuk poin yang selanjutnya, yakni poin 2.3, ada teknik sampling. Teknik sampling di sini adalah cara untuk mengambil atau memilih sampel secara dengan memperhatikan sifat-sifat penyebaran populasi agar diperoleh sampel yang dapat mewakili populasi. Di sini terdapat dua teknik, yakni ada probability sampling dan non-probability sampling. Probability sampling di sini didasarkan pada fakta setiap anggota populasi memiliki kesempatan untuk dipilih menjadi sebuah sampel. Lalu untuk non-probability sampling
di sini merupakan teknik sampel yang memiliki anggapan jika seluruh anggota populasi memiliki peluang nol. Lalu yang poin keempat ada kerangka berpikir. Akibat pandemi COVID-19 ini, karena pemerintah melaksanakan online class menggunakan platform kelas digital, maka pemerintah memberikan kuota subsidi ke Kemendikbud untuk online kelas tersebut. Akibatnya sebagian mahasiswa terbantu, tetapi juga ada sebagian mahasiswa yang kurang terbantu. Lalu poin ke-5 ada hipotesis. Di sini ada dua hipotesis yang kita gunakan. Yang pertama ada hipotesis nol, yakni ketidakpuasan mahasiswa S1 Sistem Informasi Angkatan 2019 terhadap bantuan pemberian kuota Kemendikbud. Dan hipotesis 1, yakni kepuasan mahasiswa S1 Sistem Informasi terhadap bantuan pemberian kuota Kemendikbud. Selanjutnya ada poin 2.6, yakni teori uji hipotesis. Di sini terdapat asumsi dasar analisis varian, yakni suatu metode analisis statistika termasuk ke dalam cabang statistik inferensi. Di sini ada 3 asumsi, ada kenormalan, kesamaan variansi, dan pengamatan bebas. Ada 2 jenis uji ANOVA yang digunakan, yakni ANOVA satu arah dan ANOVA 2 arah. ANOVA satu arah di sini digunakan jika yang akan dianalisis hanya ada satu variabel terikat dan satu variabel bebas. Dan kita gunakan ANOVA 2 arah jika sumber keragaman yang terjadi tidak hanya karena satu faktor. Selanjutnya bisa dilanjutkan. Oke, terima kasih Tasya atas penjelasannya. Kita lanjut ke bab 3 metode penelitian yang akan dijelaskan oleh Alif Maulana. Oke. Baik, saya akan menjelaskan bab 3 mengenai metode penelitian. Metode penelitian yang kami gunakan mendapatkan data kebutuhan tugas ini adalah dengan menyebarkan survei secara online melalui Google Form mengenai kepuasan mahasiswa Sistem Informasi Universitas Telkom terhadap kuota Kemendikbud, di mana populasinya adalah mahasiswa aktif jurusan Sistem Informasi Universitas Telkom yang kami himpun dari 50 responden. Waktu pelaksanaannya adalah 11 November sampai 11 Desember 2020. Platform yang kami gunakan adalah Google Form. Next. Ya, dari 50 responden, kita mendapatkan hasil 82% atau 45 dari 50 sampel mahasiswa menggunakan kuotanya sebanyak 0 sampai 50%. Dan 18%-nya, yaitu 5 dari 50 sampel menggunakan kuota sebanyak 51 sampai 100% yang sudah diberikan ke Kemendikbud. Next. Dan juga kami mendapatkan sebuah diagram, yaitu sebanyak 18% mahasiswa merasa sangat tidak puas terhadap kuota yang diberikan, dan 10% merasa tidak puas. 38%-nya merasa cukup, 26%-nya merasa puas, dan 18%-nya merasa sangat puas. Next. Rancangan analisis data. Nah, teknik pengambilan sampel yang kami gunakan adalah random sampling dan uji hipotesis ANOVA. Karena berdasarkan sampel yang terdapat pada 2 variabel independen berskala data kategorik dan 1 variabel terikat berskala kuantitatif atau numerik. Metode ini menguji kesamaan rata-rata dari 3 populasi atau lebih dengan membandingkan beberapa kelompok sampel dengan 1 kali pengujian. Terima kasih. Oke, terima kasih penjelasannya Alif. Nah, kita akan masuk ke bab 4 hasil penelitian yang akan dijelaskan oleh Chania Mustika. Oke, silakan. Di bab 4 ini kami menjabarkan hasil penelitian berupa tabel jumlah pasti dari setiap persenannya. Yang pertama itu dia 0 sampai 50% kuota terpakai sejumlah 45 koresponden dan 51 sampai 100% jumlah pemakaian terdapat 5 koresponden. Seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya, uji
uji hipotesis yang kami gunakan H0 berupa ketidakpuasan mahasiswa S1 Sistem Informasi 2019 terhadap bantuan pemberian kuota Kemendikbud, dan H1 berupa kepuasan mahasiswa S1 Sistem Informasi 2019 terhadap pemberian kuota Kemendikbud. Next. Dengan derajat kebebasan 0,05%, kami mendapatkan hasil sebagai berikut. Pertama, di bagian summary itu, count merupakan jumlah masing-masing data dari tingkat kepuasan. Lalu summary merupakan rata-rata total atau kategori dari masing-masing kategori pemakaian. Lalu di source of variation, di bagian sum of square, di situ didapatkan 160 between groups dan 140 between groups dengan deviasi dengan degrees of freedom-nya 1 dan 8. Lalu MS mean square ada 160 dan 117,5, lalu didapatkan F-nya 1,9,142857. Dengan itu, karena F hitung lebih besar daripada F tabel atau F vertikal, maka 0 ditolak dan diterima H1. Dan kesimpulan yang didapatkan adalah dengan P kurang dari 0,05, maka didapatkan penggunaan pemakaian kuota berpengaruh signifikan terhadap kepuasan dan pemberian kuota Kemendikbud. Tadi kita sudah mendengarkan penjelasan dari bab 1, bab 2, bab 3, bab 4. Nah, kita masuk kesimpulan. Nah, jadi berdasarkan analisis data yang telah dilakukan dengan hipotesis penelitian untuk melihat bagaimana penggunaan serta tingkat kepuasan mahasiswa dan mahasiswi S1 Sistem Informasi Angkatan 2019 terhadap pemberian kuota oleh Kemendikbud dengan menggunakan metode uji ANOVA, ternyata didapatkan hasil bahwa F hitung lebih dari F tabel. Maka H0 atau ketidakpuasan ditolak. Ini berarti mahasiswa dan mahasiswa S1 Sistem Informasi Angkatan 2019 puas terhadap pemberian kuota oleh Kemendikbud. Nah, mungkin sekian presentasi dari kelompok kami. Mohon maaf sebesar-besarnya. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.